Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan presentasi ini meskipun secara daring. Baiklah, langsung saja. Saya akan melanjutkan materi yang pertama. Kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan secara lisan maupun tulisan. Kalimat juga dapat diartikan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terdiri dari 5, yaitu predikat, subjek, objek, pelengkap atau komplement, dan keterangan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu arti dari unsur-unsur kalimat tersebut. 1. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu, melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku itu. 2. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok atau benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. 3. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berawalan meng dan kata benda itu dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. 4. Pelengkap dan komplement. Pelengkap dan komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. 5. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah kalimat dasar. Kalimat dasar merupakan kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti atau belum mengalami perubahan. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu SPO, PEL, dan KET. Berdasarkan penelitian para ahli, pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, kata kerja atau verbal, kata bilangan atau numeralia, frasa depan atau frasa preposisi, kata depan atau preposisi. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Nah, baik, selanjutnya itu adalah tipe dan fungsi dan beserta contohnya. Yang pertama yaitu adalah SP, yaitu contohnya adalah orang itu sedang tidur. Orang itu sebagai subjek, sedang tidur itu sebagai predikat. Masuk contoh yang kedua, yaitu adalah saya mahasiswa baru. Sayanya sebagai subjek, mahasiswa barunya sebagai predikat. Masuk yang kedua yaitu adalah SPO, yaitu subjek, predikat, dan objek. Contohnya yang pertama yaitu adalah ayahnya mengendarai mobil baru. Ayahnya sebagai subjek, mengendarai sebagai predikat, mobil baru itu sebagai subjek. Contoh yang kedua yaitu adalah Rani mendapatkan piagam. Rani sebagai subjek, mendapatnya sebagai predikat, piagam itu masuk ke objek. Yang ketiga yaitu adalah SPPL, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh yang pertama yaitu adalah beliau menjadi ketua koperasi. Beliau itu sebagai subjek, menjadi itu sebagai predikat, ketua koperasi itu sebagai pelengkap. Yang kedua yaitu contohnya yang kedua, Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila itu sebagai subjek, merupakan itu sebagai predikat, dasar negara kita itu sebagai pelengkap. Masuk yang keempat yaitu adalah SP dan keterangan, yaitu adalah subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya yang pertama itu adalah kami tinggal di Jakarta. Kami itu sebagai subjek, tinggal itu sebagai predikat. Di Jakarta itu dia termasuk keterangan tempat. Contoh yang kedua yaitu adalah kecelakaan itu terjadi tahun 1999. Kecelakaan itu sebagai subjek, terjadi itu sebagai predikat. Tahun 1999 itu termasuk keterangan waktu. Nah, yang masuk yang kelima yaitu adalah subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh yang pertama yaitu adalah Hasan mengirimi ibunya uang. Hasan itu sebagai subjek, mengirimi itu sebagai predikat, ibunya itu objek, pelengkap itu uang. Uang itu pelengkap, Masuk yang contoh yang kedua yaitu adalah Diana mengambilkan adiknya buku tulis. Diana itu sebagai subjek, mengambilkan itu sebagai predikat, adiknya itu sebagai objek, pelengkap itu sebagai buku tulis. Contoh yang keenam yaitu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Contohnya yaitu adalah yang pertama, Pak Bejo menyimpan uang di bank. Pak Bejo itu termasuk subjek, menyimpan itu sebagai predikat, uang itu sebagai objek, di bank itu termasuk keterangan tempat. Contoh yang kedua yaitu adalah beliau memperlakukan kami dengan baik. Beliau sebagai subjek, memperlakukan sebagai predikat, kami sebagai objek. Dengan baik itu termasuk keterangan kata sifat. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis kalimat. Nah, yang pertama itu berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Nah, apakah kalimat langsung itu? Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberikan bagaimana ucapan dari orang atau orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan titik dua dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya yaitu adalah saya sangat terkejut kata ibu karena melihat ular. Nah, yang kedua itu adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung itu apa sih? Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai dengan tanda petik atau tanda petik dua dan dia dirubah menjadi kalimat berita. Contohnya itu adalah adik berkata bahwa sepeda itu harus segera dibawa ke bengkel. 2. Berdasarkan struktur gramatikal. Menurut strukturnya, kalimat bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula berupa kalimat majemuk. A. Kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. B. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terjadi dari dua kalimat tunggal atau lebih. C. Kalimat majemuk setara rapatan, yaitu suatu bentuk yang merapatkan dua atau lebih kalimat tunggal. Yang dirapatkan ialah unsur subjek atau unsur objek yang sama. D. Kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas atau klausa bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas atau klausa terikat. E. Kalimat majemuk tak setara berunsur sama. Kalimat majemuk tak setara dapat dirapatkan andai kata unsur-unsur subjeknya sama. 3. Berdasarkan bentuk gayanya atau retorika. A. Kalimat yang melepas. Kalimat ini disusun dengan diawali unsur utama yaitu induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan yaitu anak kalimat. B. Kalimat yang berklimaks, yaitu kalimat yang disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. C. Kalimat yang berimbang, yaitu kalimat yang disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran. Gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang. Baik, selanjutnya adalah kalimat berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita dipakai untuk menyampaikan sebuah cerita atau suatu berita. Ciri-ciri dari kalimat berita yaitu dia bersifat bebas, boleh langsung atau tidak langsung, bersifat aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun, dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh dari kalimat berita ialah pembagian beras gratis di kampungku dilakukan kemarin. Dan contoh yang kedua, perayaan HUT RI 63 berlangsung meriah. Dan yang kedua yaitu kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai untuk memperoleh sesuatu informasi. Ciri-ciri dari kalimat ini yaitu kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya dan berintonasi tinggi dan sering pula berakhir kata yang menggunakan apakah, bagaimana, di mana, siapa, dan lain-lainnya. Contohnya, apakah barang ini milikmu? Dan contoh yang kedua, kapan adikmu kembali ke Indonesia? Dan yang selanjutnya itu, dan yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu. Kalimat perintah berintonasi menurun dan diakhiri tanda titik atau tanda seru. Kalimat perintah dapat dipilah lagi menjadi kalimat perintah suruhan, kalimat perintah halus,
kalimat perintah permohonan, kalimat perintah harapan atau ajakan, dan kalimat perintah larangan. Contohnya, tolong bawa motor ini ke bengkel, itu contoh dari kalimat perintah halus. Buka pintu itu, contoh kalimat perintah suruhan. Dan yang terakhir, jangan buang sampah di sungai, itu termasuk kalimat perintah larangan. Dan yang selanjutnya itu kalimat seruan. Kalimat seruan atau ekslamatif adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan atau emosi seseorang, termasuk kejadian yang tiba-tiba atau memerlukan reaksi yang spontan. Kalimat ini berintonasi naik dan diakhiri tanda seru. Contohnya, hai, ini dia orang yang kita cari. Dan yang selanjutnya adalah, wah, pintar benar anak ini. Selanjutnya itu kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki atau kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dalam struktur bahasa yang dipakai. Dan yang selanjutnya adalah kepararelan. Yang dimaksud dengan kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan pada kalimat itu. Dan yang terakhir, ketegasan. Yang dimaksud dengan yang ketegasan adalah penekanan atau penonjolan suatu ide pada kalimat itu dan perlu ditonjolkan. Selanjutnya, kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan adalah hemat mempergunakan bahasa, frasa, bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Dan selanjutnya, kecermatan. Kecermatan adalah cermat bahwa kalimat itu menimbulkan tafsiran ganda dan tepat pada pilihan kata. Dan yang selanjutnya, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Kelogisan ialah ide kalimat itu tidak diperoleh oleh akal dan penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku.